Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel FPL kali ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang apa dunia, sejarah dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara install ulang laptop Acer Aspire E11 ya. Jadi dengan tipe E11 E3 strip 111. Jadi cara install ulangnya kita membutuhkan yang namanya flash disk bootable. Nah, cara membuat flash disk bootable kalian bisa cek aja, link cardnya ada di kanan atas layar atau di deskripsi, cara membuat bootable flash disk tanpa software ya. Nah, di sini bootable flash disknya udah gue colok ke port USB. Nah, ini dia terdeteksinya sebagai removable disk ya. Jadi removable disk dan formatnya adalah NTFS. Jadi kalian buat dulu bootable flash disknya tanpa software 100% gampang lah ya. Nah, di sini udah gue colok ke port USB di laptop. Flash disk bootable-nya, dan isinya juga udah gue isi Windows 7. Kalau misalkan udah terdeteksi seperti ini, itu artinya kita udah siap buat install ulang di laptop Acer Aspire E11 E3 strip 111. Oke. So, let's begin. Mari kita mulai. Nah, di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus restart laptopnya. Kita matiin laptopnya dulu dan kita masuk ke BIOS ya, atau masuk ke BIOS. Oke, di sini akan gue shutdown. Oke, di sini kita tunggu sampai laptop Acer Aspire-nya mati. Nah, setelah mati kita masuk ke BIOS dengan cara tekan tombol F2 ya. Nah, jadi di sini gua akan tekan tombol power. Gua akan tekan tombol power lalu langsung tekan F2 secara berkali-kali, oke? Kita tekan tombol F2 secara berkali-kali sampai masuk ke tampilan BIOS ya. Nah, ini dia tampilan BIOS. Lalu kita geser menggunakan tombol kanan kiri atas bawah ya. Jadi kita pakai tombol di keyboard kanan kiri atas bawah. Di sini kita geser ke kanan ke bagian. Nah, ini dia. Kita geser ke kanan ke bagian main ya. Nah, di bagian main di sini kita geser ke bawah menggunakan tombol bawah atas bawah ya. Terus di bagian ini dia F12 boot menu ya. Jadi F12 boot menu, kita tekan enter lalu kita pilih enable. Nah, seperti ini ya. Jadi di bagian F12 boot menu kita enable dulu ya. Pakai tombol atas bawah kiri kanan lalu tekan enter, kita bikin enable. Nah, setelah itu kita geser lagi ke bagian boot. Nah, di sini di bagian boot USB flash disknya udah terdeteksi. Ini dia USB HDD General USB flash disk. Nah, yang artinya adalah flash disknya itu udah berhasil kedeteksi di BIOS. Nah, setelah itu kita arahkan ke USB HDD-nya, lalu kita tekan tombol F6 ya untuk geser ke atas. USB HDD-nya kita geser ke atas, tekan tombol F6 sampai di bagian 1 ya. Jadi di bagian paling atas. Oke, di sini udah di bagian paling atas tuh USB HDD paling atas. Setelah itu kita save dengan menekan tombol F10. Nah, seperti ini. Di sini tertulis save configuration change and exit now. Nah, kita pilih yes, lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita tekan F12 secara berkali-kali. Kita tekan F12 secara berkali-kali. Nah, di sini ada muncul boot option menu yang artinya adalah laptop ini bisa boot melalui USB flash disk. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu USB flash disk, HDD yang ada di laptop, HDD laptopnya, dan network ya. Network itu karena gue hubungkan kabel LAN di laptop ini, laptopnya gue hubungkan kabel LAN, jadi ada networknya. Nah, kita pilih yang USB HDD ya. Kita pilih yang USB HDD. Kayak tadi, tekan tombol atas bawah, lalu kita tekan enter di USB HDD. Nah, di sini gue udah tekan enter dan kita tunggu sampai muncul tampilan selanjutnya. Oke, motherfuckers, di sini udah berhasil masuk ke flash disk ya. Udah berhasil boot melalui flash disk. Di sini tulisannya Windows is loading file. Jadi Windows loading file ya. Jadi udah berhasil masuk ke USB flash disk atau flash disk bootable gitu ya. Jadi ini kita tunggu lagi sampai masuk ke tampilan selanjutnya. Nah, kalau misalkan muncul Advanced Boot Option, kita pilih aja yang paling bawah, yaitu Start Windows Normally. Kita tekan enter, lalu kita tunggu lagi sampai masuk ke tampilan Windows Setup ya. Jadi ini akan gue percepat. Oke, motherfuckers, di sini udah berhasil masuk ke Windows Setup atau installer Windows-nya, dan kita siap untuk melakukan install ulang. Oke, di sini udah berhasil masuk ke Windows Setup.
Seperti biasa ya, pada bagian tampilan awal itu pasti pilih bahasa. Jadi ada dua pilihan ya. Tapi tergantung Windows yang lu pakai sih. Di sini gue BTW pakai Windows Crack ya. Kalian diam-diam aja gitu, oke? Nah, di sini kita pilih bahasa Inggris karena nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih bahasa Inggris aja. Untuk language to install kayaknya Inggris aja ya, karena cuma dua pilihan, Rusia dan Inggris, jadi kita pilihnya Inggris aja. Untuk time and currently format, time and currently itu artinya kalau nggak salah waktu ya. Jadi kita pilih waktunya itu Indonesia. Karena kita berada di negara Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. Nah, ini dia Indonesia. Pada bagian keyboard kita biarin default aja, nggak usah dirubah-rubah. Lalu kita klik next, kita klik install now. Oke, di sini udah mulai setup is starting. Jadi bagian tersulit untuk install ulang laptop itu biasanya boot melalui setting bootnya ya, setting bootnya melalui USB flash disk, itu bagian paling susah. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian geser lagi videonya ke awal ya. Oke, di sini kita udah masuk ke tampilan Windows setup. Kita pilih Windowsnya. Kalau di sini gue pakai Windows 7 profesional. Kalau misalkan kalian milihnya Ultimate juga nggak masalah sih ya. Jadi di sini bebas sesuai keinginan kalian, sesuai kebutuhan. Kalau gue lebih nyaman profesional aja deh ya, karena speknya juga nggak terlalu gede. Jadi yang paling ringan itu ya Windows 7 profesional gitu. Oke, kita klik next. Kita tunggu lagi sampai muncul bagian ini dia. Kita klik I accept. Lalu kita klik next lagi. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita pilihnya yang custom ya, atau yang bawah. Oke, di sini kita pilih yang custom. Nah, di sini muncul harddisknya ya, harddisk atau SSD-nya. Jadi kalau buat kalian yang bingung, gue udah pernah share juga tutorial cara partisi harddisk. Di sini kita partisi harddisknya, by the way, di sini akan gue format semuanya. Ini kan harddisknya cuma satu ya, jadi akan gue delete semuanya aja. Lagi pula data-data pentingnya udah gue backup, jadi gue delete semuanya aja, nggak masalah. Oke, di sini gue delete. Oke, motherfuckers, di sini harddisknya udah bener-bener gue delete bersih. Selanjutnya gue bakal bagi harddisknya jadi dua partisi ya. Jadi di sini akan gue klik tombol new. Nah, di sini gue akan masukin ukurannya. Misalkan gue mau ukuran disk C ya, ini disk C dulu untuk sistem. Misalkan untuk sistemnya gue mau ukuran 90 GB aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau 90 GB itu berarti sekitar 90.000 MB. 90.000 MB ya, 1, 2, 3. Nah, ini dia 90.000 MB. Coba ya, kita coba dulu. Kita klik apply, kita klik OK. Bener nggak nih sekitar 90 GB? Bener nggak nih ya? Oke, ternyata hampir bener. Ukurannya 87 GB. Kalau misalnya 87 GB menurut gue terlalu kecil. Gue maunya 90 ke atas. Jadi ini akan gue delete lagi. Gue delete semua. Gue delete lagi sampai unallocated space ya. Sampai ke unallocated space. Nah, di sini udah unallocated space. Selanjutnya gue klik next lagi. Nah, tadi kan 90.000 itu kekecilan ya. Jadi nggak nyampe 90 GB. Berarti sekarang mungkin 100.000 deh ya. Agak oke, ini 1000, ini 10.000, dan ini 100.000. Oke, jadi 100.000 MB. Selanjutnya gue klik apply, klik OK. Kita lihat hasilnya. Oke, motherfuckers, di sini berhasil, dan disk C gue jadiin 97 GB ya. Jadi disk C 97 GB dan disk D 125 GB. Oke. Di sini unallocated space untuk disk D atau nyimpen data-data seperti musik, file, game, dan lain-lain. Oke, di sini akan gue mentokin ke kanan aja, lalu gue klik apply. Oke, di sini udah muncul dua bagian. Yang bagian pertama adalah 97 GB dan bagian kedua adalah 125 GB. Jadi yang buat sistem atau disk C
gue pilihnya yang 97 GB ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian cek aja link cardnya ada di kanan atas atau di deskripsi. Di situ udah gue jelasin secara detail. Oke. Selanjutnya kita pilih partisi yang ingin kita jadikan sebagai sistem atau disk C. Nah, di sini gue pilihnya yang 97 GB, lalu klik next. Oke, motherfuckers, di sini udah gue klik next. Selanjutnya biarkan laptop yang bekerja ya. Jadi di sini akan secara otomatis melakukan install ulang Windows 7-nya. Jadi prosesnya nggak terlalu lama, mungkin sekitar 10 menit sampai 15 tahun. So, kalian mati dulu aja, kalian mati dulu, mati suri dulu. Kalau misalkan proses install ulang laptopnya udah selesai, kalian bisa hidup lagi. Pada saat proses install ulang laptop, biasanya laptopnya akan restart secara otomatis dan itu wajar, jadi kalian biarkan aja. Pastikan baterai laptopnya nggak lowbat. Di sini gue udah sambil dicas ya biar nggak lowbat, dan ini akan gue percepat. Oke, motherfuckers, di sini udah restart dan muncul advanced boot option lagi. Kita pilihnya yang start Windows normally. Oke, kita klik enter dan akan masuk ke Windows lagi. Kita tunggu aja. Oke, motherfuckers, di sini udah masuk ke Windows lagi dan kita lihat hasilnya. Nah, kalau misalkan seperti ini kan tampilan awal ya sebelum kita install tadi. Itu artinya Windowsnya itu udah sukses terinstall di laptop. Ini kita close aja dan kita balik lagi ke BIOS. Oke, jadi ini kita masuk lagi ke BIOS, tekan tombol F2. Oke, kita tekan tombol F2. Nah, selanjutnya BIOSnya kita default aja, kita setting default lagi. Nah, di sini kan di bagian boot modenya di bagian pertama itu masih pilihannya masih flash disk, kita rubah menjadi HDD ya. Jadi di sini akan gue setup default aja, gue setting default secara default. Kita tekan tombol F9. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan berubah menjadi HDD yang bagian pertamanya. Lalu kita save change and exit. Kita klik tombol yes. Oke, di sini kita pilih lagi start Windows normally. Oke, di sini kita isiin nama Windowsnya, misalkan kayak Evely Castle. Lalu kita klik tombol next. Untuk passwordnya kalau misalkan nggak pengen diisi, nggak usah diketik, langsung klik tombol next aja. Untuk produk key-nya juga kita klik tombol next aja, nggak usah diketik. Lalu selanjutnya ask me later. Untuk waktunya setting sesuai kota kalian atau zona waktu kalian, misalkan kayak di Jakarta, Indonesia di Jakarta. Kita klik next lagi dan selesai. Di sini udah selesai proses install Windows-nya di laptop Acer Aspire E11. Oke, motherfuckers, di sini udah selesai proses install ulang laptop Acer-nya menggunakan flash disk bootable. Dari gue, Evely Castle. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, baca.